Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. COVID-19 Berdasarkan data yang dihimpun di Satuan Indonesia Tugas terus Penanganan bertambah. COVID-19 per hari ini 8 Berdasarkan September, lebih dari 2 juta terdapat penderita penambahan COVID-19 adalah 3.049 hingga hari kasus ini sehingga ada total kasus COVID-19 di 189 Indonesia dari go.id diketahui penularannya virus telah terpapar COVID-19 terjadi. Itu langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Asyari dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan mensosialisasikan protokol kesehatan dan vaksin. Karena sudah lebih dari satu tahun pandemi virus corona ini masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Hingga kini Indonesia terdapat kasus virus corona sebanyak 4,06 juta dengan total 131.000 orang meninggal dunia. Namun dengan jumlah tersebut masih banyak penduduk Indonesia yang abai akan protokol kesehatan. Di Indonesia sendiri, protokol kesehatan ini biasa dikenal dengan 5M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang keempat adalah menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang ada pada protokol kesehatan 5M ini. Untuk M yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu kebiasaan yang sudah dilakukan sehari-hari oleh masyarakat sebelum virus corona ini menjangkit. Cara ini merupakan cara yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal dalam mencegah penularan virus corona ini diusahakan dalam mencuci tangan dilakukan selama 20 detik. Cuci tangan dianjurkan dilakukan terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung ketika kita selesai bersin atau batuk, atau ketika kita datang dari luar rumah, ketika mau masuk rumah kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Selain itu, mencuci tangan bisa disertai dengan sabun, atau jika kita berpergian di luar rumah, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol 60% agar mencuci tangan dengan praktis. Berikut cara mencuci tangan dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas M yang kedua, yaitu protokol kesehatan memakai masker. Nah, pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, WHO ini mengatakan bahwa penggunaan masker hanya digunakan oleh orang-orang yang sakit atau orang yang terjangkit virus corona. Namun, lambat laun virus corona ini memiliki jenis baru, sehingga protokol kesehatan tentang penggunaan masker ini berubah dan ditingkatkan menjadi semua orang baik yang sehat maupun yang terjangkit virus harus selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, baru-baru ini penggunaan masker juga mengalami perubahan dalam protokol kesehatannya. Menjadi penggunaan masker ini ditingkatkan kembali, yaitu dengan memakai masker double untuk meningkatkan efektivitas masker untuk melindungi diri dari COVID-19. Nah, berikut ini cara-cara memakai double masker yang benar.
Selanjutnya yang akan saya bahas adalah M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona. Ketika kita pergi ke suatu tempat umum, kita harus menjaga jarak setidaknya 1,8 meter dari orang di sekitar kita. Dan jangan lupa kita juga harus memakai masker. Lalu bagaimana sih cara menjaga jarak yang efektif? Yang pertama, sebelum kita pergi ke suatu tempat, kita wajib mengerti protokol yang dijalankan masyarakat setempat. Yang kedua, kita harus menyiapkan transportasi yang aman, yaitu dengan cara kita membawa alat transportasi sendiri, sehingga kita tidak kontak fisik dengan orang lain yang bisa saja terpapar virus corona. Yang ketiga, ketika kita menggunakan angkutan umum, diusahakan kita menjaga jarak dengan orang lain setidaknya 1,8 meter. Nah, ketika kita berbelanja di luar rumah, diusahakan kita tetap membatasi kontak dengan orang lain, dan ketika mengantri tetap menjaga jarak. Yang kelima adalah jika kita bertemu dengan orang lain secara langsung, hendaknya kita tetap menjaga jarak ya. Yang keenam, aktivitas sosial dilakukan dengan kontak virtual melalui sosial media atau selanjutnya adalah menghindari kerumunan. Nah, menghindari kerumunan ini adalah langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19. Hindarilah kerumunan, karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus. Bahkan beberapa orang yang terpapar tidak mengalami keluhan sama sekali. Dengan menghindari kerumunan, kita sama dengan melindungi orang yang rentan seperti lansia, orang dengan penyakit kronis. Sebab ketika orang-orang ini tertular, maka akan berakibat fatal. Jadi jangan lupa hindari kerumunan ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah mengurangi mobilitas. Pada awal pandemi, pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB mulai diberlakukan dengan ketat. Hanya beberapa sektor yang diperbolehkan beroperasi. Beberapa sektor terpaksa untuk melakukan WFH atau work from home. Beberapa saat setelah PSBB diterapkan, mulai diberlakukan pelonggaran perlahan-lahan. Di fase ini kita masuk pada fase PSBB transisi. Pada masa transisi ini WFH 50% dan WFO sebanyak 50%. Selain dalam pekerjaan, para siswa pun dituntut belajar melalui daring di rumah masing-masing. Setelah itu, pemerintah memberlakukan PPKM. Sebenarnya, aturan PSBB dan PPKM ini cenderung sama. Sayangnya, pada masa PPKM, mobilitas di tempat-tempat umum meningkat sehingga beberapa bulan ini terjadi lonjakan pasien COVID-19 dan lagi-lagi diberlakukan PPKM level 4. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi COVID-19 semakin gencar dilaksanakan di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan program vaksinasi COVID ini untuk 208 juta penduduk. Hingga 25 Agustus 2021, Satgas COVID-19 mencatat jumlah penduduk Indonesia yang sudah suntik vaksin dosis pertama sebanyak 59 juta jiwa. Sedangkan untuk suntikan vaksin COVID-19 yang dosis kedua sebanyak 33 juta jiwa. Adapun jenis-jenis vaksin COVID-19 yang sudah mendapat EUA dari BPOM sebanyak 7 vaksin, yakni yang pertama Sinovac. Vaksin Sinovac sendiri merupakan vaksin pertama yang ada di Indonesia dari perusahaan Cina. Yang kedua ada vaksin COVID-19 AstraZeneca. Vaksin ini diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Yang ketiga ada varian vaksin COVID-19 Moderna.
Vaksin ini berbasis messenger mRNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Vaksin COVID-19 Moderna ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Untuk yang keempat, ada vaksin COVID-19 Pfizer, adalah vaksin berbasis RNA dan yang paling banyak dipakai di AS serta Eropa. Efektivitas vaksin ini sendiri dinilai sangat tinggi sehingga amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Selanjutnya ada vaksin Sputnik V. Setiap jenis vaksin COVID sendiri memiliki karakternya masing-masing, misalnya dari jumlah dosisnya dan interval pemberiannya. Vaksin sendiri memiliki efek samping, diantaranya adalah nyeri pada lengan di tempat suntikan, nyeri sendi, menggigil, mual dan muntah, rasa lelah dan demam, ditandai dengan suhu di atas 37,8 derajat Celcius. Anda juga dapat mengalami gejala mirip flu, menggigil selama 1-2 hari. Namun vaksin ini sangat penting untuk kita agar terhindar dari virus COVID-19. Teman-teman semuanya, jangan lupa vaksin ya, agar kita cepat kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.